Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk bagaimana caranya mengedit dari drawing list yang ada pada SolidWorks Electrical. Nah, di sini saya menggunakan untuk projectnya adalah untuk project IEC ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk project IEC, untuk drawing listnya seperti ini. Jadi ada yang pertama ini ada nomor drawingnya atau lembar nomor drawingnya yaitu di drawing 1, drawing 2, 3, dan 4. Kemudian di sini ada function, kemudian ada location, ada revision, ada date, dan kemudian ada create by. Create by ini berarti nama dari si usernya ya, atau kadang-kala juga ada nama dari si Windows adminnya atau mungkin untuk account Windowsnya. Dan kemudian di sini ada description dan ada folder designation. Nah, jadi di sini kita mau coba ubah untuk apa saja yang mungkin biasanya di standarisasinya kita di sini yang sering kita gunakan dalam drawing list. Nah, di sini kita coba untuk ke bagian page-nya ya, ke bagian page-nya di sini. Nah, ini kita bisa klik kanan di bagian drawing list-nya. Kemudian kita pilih di bagian Edit Report Configuration. Nah, di bagian di sini ada beberapa description ya. Jadi di sini ada drawing, kemudian ada description, ada function, ada location, ada revision, ada date, ada create by, sampai dengan di bagian folder description atau bisa kita lihat yang sama ya seperti di bagian sini ya. Nah, di sini kita akan coba untuk mengedit beberapa bagian. Nah, untuk apa saja yang sebenarnya bisa masuk ke dalam desain list di sini ya, atau drawing listnya di sini. Nah, ini kita bisa cek di bagian kolom manajemennya di sini. Nah, ini kita bisa lihat untuk listingnya apa saja ya. Nah, ini kita bisa lihat listingannya. Ini yang bisa masuk. Kemudian di sini kita coba untuk input 1 ya di bagian file user data. Ini kita oke. Dan kemudian mungkin di beberapa bagian yang lainnya ini sudah masuk ya. Ini untuk file user data. Ini mungkin di bagian lainnya saya coba untuk editing ya. Misalnya di bagian misalnya untuk di bagian folder description dan folder ini saya coba untuk hapus ya. Nah, caranya kalau misalnya kita mau hapus, kita bisa klik kanan, kemudian tinggal kita uncheck saja ya. Jadi untuk folder sama description-nya di sini, ini kita bisa uncheck. Nah, nanti dia akan hilang ya, akan hilang atau dia tidak terlist seperti ini. Nah, ini kita coba apply. Nah, kalau sudah kita boleh coba close. Nah, dari sini kita bisa coba ke bagian drawing listnya lagi. Ini kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa pilih di bagian update ya. Ini untuk update report drawingnya. Ini kita bisa klik. Oke, nah hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi yang muncul itu adalah drawing, description, terus kemudian ada function, ada location, ada revisi, date, create by, dan di sini kalau kita lihat ada file user data 1. Nah, file user data 1 ini kita bisa ambil ya. Misalnya saya contohkan ambil dari electrical scheme di sini. Nah, electrical schematic ini bisa kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih di bagian properti ya. Propertinya di sini. Nah, biasanya untuk di bagian file user data itu ada di bagian di sini ya, file user data. Nah, ini kita bisa coba untuk tambahkan. Misalnya di sini saya kasih keterangannya panel motor 1. Nah, ini kita bisa klik OK. Nah, ini kalau sudah, nanti kita bisa coba update ya. Kita bisa coba update. Oke, nah di sini muncul ini untuk panel motor data 1. Nah, misalnya saya coba untuk tambahkan lagi nih. Ini tambahkan satu skematik lagi ya. Tambahkan satu paper skematik lagi. Misalnya seperti ini. Kita coba untuk masukkan propertinya lagi. Terus kemudian kita coba untuk tambahkan user data 1. Misalnya di sini saya coba untuk tambahkan panel motor 5 misalnya ya. Panel motor 5 seperti ini. Kita oke.
Nah, terus kemudian kita coba untuk lihat di bagian drawing listnya. Nah, di sini dia belum masuk karena memang kita belum melakukan pengupdatean. Nah, jadi kita bisa klik kanan drawing listnya dan kita bisa update report drawingnya. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini ada keterangannya ya. Nah, kemudian misalnya kita mau coba untuk perkecil atau perbesar dari si drawing listnya di sini ya. Jadi drawing listnya di sini misalnya kita mau coba untuk kecilin atau kita mungkin mau lebarin dari ukuran tabelnya. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa pilih edit report configuration. Nah, terus kemudian kalau sudah di sini ada bagian tulisan seperti ini ya. Ini maksudnya adalah untuk ukurannya. Jadi ada ukuran yang 30, ukuran 100, ukuran 30, 30, 25 dan seterusnya. Nah, kita bisa cek di bagian previewnya ya. Nah, ini biasanya bisa agak diturunin. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian previewnya seperti ini. Nah, misalnya untuk di bagian functionnya, ini misalnya saya mau buat lebih kecil ya, kita bisa double klik, misalnya kita ganti ke 20. Nah, nanti functionnya dia akan berubah teksnya, berubah untuk ukuran tabelnya jadi lebih kecil. Nah, terus kemudian di sini, oh ya ini namanya width ya, jadi besar kecil dari si tabelnya di sini. Dan terus kemudian misalnya di bagian description, ini mau saya rubah jadi 50. Nah, otomatis dia akan jadi lebih kecil. Nah, terus kemudian ini juga bisa dikalkulate ya. Jadi kalau misalnya ada summary, terus kemudian mau dikalkulate juga bisa. Dan di sini ada untuk bagian header alignment-nya. Jadi dia mau rata kiri, rata kanan, atau mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan. Ini bisa kita manage. Dan kemudian kalau sudah, ini kita bisa apply. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa untuk kita selalu update ya, update report drawingnya. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, dia untuk ukuran tabelnya jadi lebih kecil ya, terutama tadi untuk di bagian description dengan di bagian function. Jadi dia lebih kecil seperti ini. Oke, sekian untuk tips and trick kali ini. Terima kasih.